Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. kami dari algoritma pemrograman 2 kelas E, yang saya sendiri, TK Putri Puspita, NIM 182410103014, dan rekan saya, Anggi Muhammad Syahril, NIM 182410103021, yang akan menjelaskan tentang tugas pertemuan ke-9, yaitu tentang menghubungkan titik. Berikut adalah soal yang diberikan sebagai tugas kami di pertemuan ke-sekian ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang penjelasan program dari soal di atas. Penjelasan dari program yang kami buat yaitu untuk menyelesaikan masalah di atas adalah sebagai berikut, di mana program ini bertujuan untuk menggabungkan beberapa titik menjadi saling terhubung dengan menggunakan 5 kali percobaan. Di setiap percobaan terdapat 5 buah titik yang setiap titik koordinatnya saling berbeda-beda. Untuk membandingkan perubahan yang terlihat serta arah dari susun titik koordinat, maka akan menggunakan garis yang akan saling terhubung. Pada bagian ini, program menggunakan sumbu X dan Y karena memang koordinat yang selalu memiliki 2 sumbu yang saling berpotongan. Selanjutnya adalah tentang penjelasan coding. Di sini saya akan menjelaskan pengetahuan saya dan yang sudah tertera di sini. Nah, sama-sama belajar. Yang pertama yaitu ada import tag inter, di mana ini menjelaskan tentang import GUI. Selanjutnya adalah baris kedua yaitu from total import pen, di mana adalah untuk menggambar di library tersebut. Selanjutnya teks ke-5 yaitu untuk membuat format txt-nya, yaitu nanti seperti yang di bawah kan ada 5 kali percobaan test case yang sesuai judulnya. Selanjutnya ada line sama dengan teks yang baris ke-6 itu untuk berguna untuk membaca filenya atau membaca file yang dari source code nomor 5. For i ini adalah perulangan, lalu untuk menginputkannya menggunakan source code nomor 8 untuk menginputkan nilai listnya. Selanjutnya source code nomor 11 yaitu untuk print penampungan datanya. Selanjutnya perulangan lagi yaitu for i in penampungan, yaitu perulangan i dalam penampungan. Selanjutnya untuk menginputkan nilai list dengan memisahkan data string ada di source code nomor 13. Jumlah titik source code nomor 16 menjelaskan tentang jumlah titik atau dalam kurung koordinat Y dan X. Nomor 17 koordinat sampai dalam penampungan kedua ini menjelaskan tentang letak dari koordinat penampung tersebut. Selanjutnya langsung ke source code nomor 22 yaitu menjelaskan tentang GUI untuk menggambar. Kalau yang source code nomor 23 ini yang ada di dalam kurung menjelaskan tentang judul dari file tersebut. Selanjutnya source code nomor 25 yaitu menjelaskan tentang luas area kanvas untuk menggambarnya. Selanjutnya yang ke source code nomor 29 ini menjelaskan tentang create atau
apa ya? Create line menulis garisnya di sumbu X dan Y. Lalu source code nomor 37 menjelaskan tentang mengurutkan koordinat dengan fungsi lambda. Kalau indeks menjelaskan tentang dimulainya dari indeks sama dengan 0, mengartikan dimulainya itu dari indeks ke 0. Sedangkan source code nomor 42 menjelaskan tentang awal perhitungan koordinat dalam nilai indeks. Kalau yang 45 selanjutnya source code ini menjelaskan tentang proses pembuatan line pada tiap titik koordinat sesuai indeks. Nah, kalau source code yang paling bawah itu adalah kanvas akan muncul berulang kali ketika di run. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya tentang test case-nya. Oke, baiklah, kita sampai pada bagian test case ya. Test case di sini menjelaskan tentang koordinat X dan Y pada masing-masing tes. Di sini kita memiliki 5 test case ya. Dan pada tiap test case kita memiliki 5 titik sudut. Di sini pada bagian nomor 1 itu kenapa ada 5, itu menunjukkan bahwa titiknya ada 5 dalam satu kanva tersebut. Terus kenapa di sini nilainya ada 6 dari 2, 3, dari 2, 3, 4, 5, 6 karena indeksnya dimulai dari 0. Jadi kita menghitungnya 0 itu adalah nomor 2 yaitu 100 X dan Y-nya 200. Terus kemudian yang ke titik kedua 50 X dan 100 Y. Terus kemudian titik ketiga itu 200 dan X-nya dan Y-nya 400. Kemudian selanjutnya titik keempat itu 350 X dan 650 Y. Dan titik kelima itu 800 X dan 150 Y. Jadi untuk lebih jelasnya sebentar lagi akan saya demokan. Ini mengapa saya samakan tiap test case itu berjumlah 5 titik biar gambarnya lebih sederhana dan pembandingnya hanya perubahan letak-letak titik dan garisnya. Izin share Ini screen. selanjutnya akan didemokan tentang codingannya. Lanjut kamu ya yang share screen. Apa udah masuk? Udah. Nah, ini merupakan apa itu codingannya tadi yang telah dijelaskan oleh Reka. Di sini saya akan mendemokan apa maksud dari test case yang tadi saya jelaskan. Ini merupakan main codingan untuk apa? Untuk memanggil atau untuk memunculkan dari masing-masing test case yang telah terdapat koordinatnya. Di sini kita open with ini adalah test case-nya dalam format txt ini yang saya jelaskan tadi. Kemudian kita coba demokan. Kita mulai dengan test case pertama. Kita run. Nah, jadi pada pertemuan 9 ini, jadi test case yang pertama itu isi sudutnya dan garisnya itu bergambar seperti ini. Dan berjumlah 5, di sini indeksnya dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi ini. Kan ada 5 titik tapi indeksnya dimulai dari 0. Maka jumlahnya 0-nya dihitung sebagai 1. Untuk kemudian Screen-nya belum keganti. Masih di main code. oh, sebentar. Masuk, Kak? Belum.
Coba di stop dulu aja. Terus saya screen lagi. Udah. Oh, udah masuk ya. Nah, jadi ini merupakan gambar dari test case pertama. Di sini kan indeksnya dimulai dari 0, berarti di sini 0, 1, 2, 3, dan 4. Kan jumlahnya tadi ada 5 titik, tapi indeksnya dimulai 0, dimulai dari 0. Berarti 0 ini dihitung 1.1, titik 2, titik 3, titik 4, dan titik 5. Ini merupakan gambar atau demo dari test case 1. Kemudian kita akan mencoba test case 2. Jadi tinggal diubah di bagian open with, diganti test case 2, terus kita run. Nah, ini merupakan gambar dari test case 2. Jumlah titiknya sama ada 5. Kenapa yang bagian bawah itu nggak kelihatan? Karena itu terlalu besar jumlah sudutnya, jadi terdapat di luar kanvasnya. Jadi seperti itu. Tapi terdapat perbedaan kan. Jadi ini yang test case yang kedua. Kemudian kita lanjut ke test case yang ketiga. Nah, ini merupakan demo atau gambaran dari test case ketiga dan koordinatnya sudah ditulis pada file dokumennya. Jadi bentuknya atau gambar garisnya dan titiknya seperti ini. Kemudian kita akan lanjut ke test case keempat. Nah, untuk test case keempat, itu gambarnya seperti ini. Untuk test case keempat gambarnya seperti ini ya. Jadi akan terdapat perbedaan, tadi ada yang di sebelah kiri kan, ini pindah agak geser ke sebelah kanan sesuai dengan koordinat tadi yang telah ada di dokumennya. Terakhir untuk selanjutnya yang terakhir test case kelima. Ini test case terakhir. Kenapa ada 5 test case itu sesuai dengan soalnya tadi. Jadi ini demonya hasilnya seperti apa. Dan ini adalah bentuk dari test case kelima. Oke, udah selesai demonya. Jadi itu hasil dari setiap test case dari test case 1 dan test case 5 sesuai dengan titik koordinat yang telah ditulis dan terdapat 5 titik. Oke, saya kembalikan ke Reka. Oke, terima kasih penjelasannya. Mungkin cukup itu yang dapat kami jelaskan dari tugas yang sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.